Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa amal sholihan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kelapangan waktu, sehingga pada sore yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita kesempatan hadir di majelis taklim ini dalam keadaan sehat. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita ucapkan kelak akan menjadi wasilah kepada kita untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, ini waktu sudah menunjukkan 4.45 kurang lebih ya Bu. Sampai jam berapa Bu? Jam 5.30 ya mungkin ya. Mungkin sekitar 45 menit ke depan saya akan duduk di sini menyampaikan materi. Dan mungkin hari ini temanya berkaitan dengan kita secara langsung menohok para perempuan, terutama para istri. Apa itu? Kita akan bahas hari ini, temanya adalah istri magnet rezeki. Iya. Jadi bahasan ini saya dapatkan waktu saya ada ikut di kelas online. Selain ada kelas bengkel istri, ada juga kelas untuk kelas terkait dengan bisnis gitu ya. Tetapi kita tidak bicara bisnisnya. Dan waktu di kelas bisnis itu juga ternyata kami tidak membicarakan masalah bisnis. Tapi justru yang diluruskan adalah mindset ya, atau pola pikir terkait dengan rezeki. Coba saya mungkin jejak pendapat dulu Ibu-ibu ya. Kalau dikatakan istri magnet rezeki, yang Ibu gambarkan apa? Boleh Bu satu orang berkomentar. Kira-kira kalau judulnya itu, yang terbayang Ibu apa kira-kira? Coba nanti kita buka rahasianya. Ada Bu yang berkomentar Bu? Istri soleha, sholat, datang kajian, patuh kepada suami. Itu ya Bu ya, gambaran istri akan menjadi magnet rezeki. Lalu kalau dari situ istri yang solihah itu adalah magnet bagi rezeki, berarti sudah paham Ibu semua. Istri akan menjadi magnet itu adalah istri yang solihah. Kira-kira begitu Bu? Iya. Kira-kira ada yang lain? Ada komentar lain? Saya tampung dulu ya Bu ya. Ada yang lain punya pemahaman kalau istri itu jadi magnet rezeki itu istri yang seperti apa? Ada Bu? Yang solehah tadi. Bukan istri yang suruh kerja ya Bu? Atau istri yang bekerja? Nah di sini kita akan bahas ya. Sebelumnya ada pemahaman begini. Di kelas itu kebetulan yang mengisi bapak-bapak, Pak Ustadz. Dan yang ikut di bisnis itu, di kelas bisnis itu juga kebanyakan laki-laki. Tapi karena ada judulnya istri magnet rezeki, akhirnya banyak perempuan yang ikut gabung. Pengen tahu ya aku ya. Ternyata aku ini magnet loh. Magnetnya di mana? Apa yang akan menjadikan aku ini sebagai magnet bagi rezeki? Apalagi di tengah gempuran krisis yang ada sekarang ini, semua serba mahal. Apalagi semenjak sudah COVID ya.
ternyata tidak mudah ya untuk bangkit dan juga survive kembali setelah masa COVID selesai gitu ya. Nah, akhirnya banyaklah para istri ikut. Dan gambarannya karena yang katakan adalah kelas bisnis, habis itu kan apa? Buka kelas bisnis nih kan. Bisnis apa? Kita akan apa gitu ya. Jadi ada anggapan seolah-olah istri magnet rezeki itu adalah istri yang bekerja. Atau ada anggapan juga tadi istri akan menjadi magnet rezeki itu adalah istri yang cukup di rumah saja, tidak usah keluar kemana-mana. Istri di rumah saja itu akan menjadi magnet. Nah, sekarang kita akan kupas di sini ya. Ada kesalahan yang perlu dipahami terkait dengan tema ini sebelum dilanjutkan nanti rahasianya apa. Yang pasti adalah satu hal. Ada 3 hal yang harus kita pandang dulu dengan pandangan yang benar, sehingga nanti akan luruslah seperti apa sebenarnya posisi istri yang akan menjadi magnet bagi rezeki suami. Yang pertama adalah yang sering keliru, pandangan begini, bahwa bekerja itu berkolerasi dengan rezeki. Itu yang pertama. Nah, jadi bekerja itu akan berhubungan langsung dengan datangnya rezeki. Semakin giat bekerja, semakin banyak bekerja, maka akan semakin banyak rezeki. Itu satu. Padahal tidak ada hubungannya. Yang kedua, harus diyakini betul karena ini masalah keimanan. Ingat, masalah keyakinan terhadap rezeki itu adalah masalah keimanan. Tidak lurus di persoalan keyakinan kita, iman kita bahwa Allah lah pemberi rezeki, itu juga akan mengundang beragam kesalahan dalam tingkah laku kita. Maka yang kesalahan yang sering harus dipandang lurus, yang harus benar-benar kita yakini bahwa benar rezeki itu semata-mata datangnya dari Allah. Ini betul-betul harus terhujam dan sekaligus juga harus betul-betul difahami. Supaya nanti akhirnya apa? Ketika kita meyakini rizku minallah biyadih gitu ya. Rizki itu sungguh semata-mata hanya berasal dari Allah. Kita tidak akan menempuh hal-hal yang mungkin ini salah nih. Karena nanti terkait dengan yang ketiga. Kalau tadi pertama yang dipahami adalah rezeki tidak identik dengan bekerja, yang kedua rezeki itu semata-mata dari Allah, dan yang ketiga adalah kita akan berhati-hati dan mawas diri dalam hal memperoleh rezeki. Nah, saya tanya ibu-ibu, saya tantang dulu yang pertama. Rezeki itu ada nggak hubungannya dengan bekerja? Ada Bu? Karena ada pandangan di masyarakat gitu ya, termasuk saya juga dulu begitu gitu ya. Betul, rezeki itu dari Allah. Tapi kalau nggak kerja rezeki itu nggak datang. Begitu. Atau seolah-olah gini, oh itu tuh kenapa dapatnya sedikit? Karena usahanya nggak maksimal. Coba kalau dia usahanya maksimal, kerjanya lebih keras, pasti rezekinya lebih banyak. Kan begitu. Dan untuk yang jenis pertama ini, itu tidak ada hubungannya. Karena kalau mau digambarkan Bu, ini kalau digambarkan rezeki itu sebenarnya sudah ada di masing-masing, di atas kepala kita tuh sudah ada rezekinya masing-masing. Jumlahnya berapa, itu juga sudah Allah tetapkan. Hanya saja perkaranya adalah gaib. Dan tidak ada korelasi antara bekerja dengan rezeki. Yang perlu kita luruskan lagi, betul tidak ada korelasi antara bekerja dengan rezeki. Karena rezeki itu semata-mata takarannya, jumlahnya, besarannya berapa, itu semata-mata adalah dari Allah. Tetapi terkait dengan usaha itu adalah perintah dari Allah. Suami bekerja hukumnya apa Bu? Wajib. Istri bekerja hukumnya apa? Mubah. Tapi istri atau suami bekerja itu berpeluang juga untuk mendapatkan rizki.
Karena istri tak bekerja, istri bekerja juga, insya Allah sama-sama mendapatkan rezeki. Jadi jangan kebayang rezeki itu juga hanya materi itu juga nanti. Yang sering terjadi kejadian kesalahan juga memandang bahwa rezeki itu selalu identik dengan materi, bukan yang lain, hanya materi. Jadi tidak memandang punya anak yang soleh itu adalah rezeki, punya suami yang ma'ruf itu adalah rezeki, punya kesehatan yang sampai Masya Allah ya, ini ada yang ibu-ibu yang mungkin udah nenek saya mungkin gitu ya, masih bisa sehat, ini juga ternyata adalah rezeki. Coba ibu, misal bu ya, punya anak itu rezeki gitu. Ada teman saya yang sudah 8 tahun, 9 tahun menikah, tidak punya anak. Sampai dia berobat ke sana sini, menghabiskan uang sampai ratusan juta untuk bayi tabung. Ternyata bayinya juga nggak lahir. Padahal udah ditanam pakai bantuan medis. Dan ditanam bukan 1 bu, 3. Satu jatuh semuanya. Dia bayar ratusan juta. Seandainya ibu punya anak, anaknya ibu 5, 4, 3 gitu ya, dibayarin ya, bu anaknya boleh nggak saya beli 1? 200 juta gitu. Kira-kira ada yang mau ngelepas anaknya? Enggak kan? Berarti ibu sejatinya apa? Ibu punya rezeki kan? Ibu punya kekayaan. Atau lihat teman gitu ya, ada yang orang kaya gitu ya, punya dia semuanya, mungkin mobilnya banyak, rumahnya besar, enggak 1, bisnisnya banyak gitu ya, tapi sakit-sakitan. Dia berobat ke sana ke sini, enggak sembuh-sembuh. Malah semakin lama semakin komplikasi. Terus ibu dibilang gini, kalau seandainya Anda bisa nih ya, ibu sehat kan, saya ganti ya bu, ibu sehat saya kasih, ibu sakit saya kasih 1 miliar, dia yang sehat. Atau gak usah 1 miliar, terlalu sedikit, semua harta dia tuh ditukar sama kesehatan ibu, kira-kira ibu mau nggak? Nggak mau. Berarti rezeki juga bukan hanya uang. Rezeki itu bukannya soal uang. Jadi ya, yang pertama rezeki semata-mata dari Allah. Tidak ada korelasi rezeki dengan besaran jumlah rezeki dengan usaha. Karena apa? Rezeki itu sudah janji dari Allah. Ada orang yang memang dia takdirnya kaya, susah pun nggak bisa. Udah nggak kerja, males gitu ya. Jadi ada tuh yang begitu ya, nggak banyak kerjanya, kayaknya kerjanya santai juga gitu ya, nggak ngoyo kali gitu, nggak terlalu giat kali gitu kerjanya, tapi rezekinya ada terus. Tapi ada juga orang yang bekerja siang malam, habis waktu orang belum bangun dia udah pergi, orang udah tidur dia baru pulang gitu, tapi juga nggak kaya gitu ya bu, susah aja. Kayaknya nggak cukup gitu. Ada kan begitu? Berarti apa? Tidak ada korelasi, tidak ada hubungannya antara bekerja dengan rizki. Pertanyaannya, apa sih yang menjadi magnet itu supaya datang rizki itu? Jawabannya ada di Quran surat At-Tolak. Ini adalah ayat 1000 dinar. Ada yang tahu ayat 1000 dinar? Surat At-Tolak ayat 2. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min hasbi la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighun amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Nah, di sini disebutkan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia akan menjadikan baginya jalan keluar dari masalahnya. Dan dia memberi rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka dia akan mencukupinya. Jadi jawabannya ada di sana. Apa rahasianya di sana disebutkan? Wa may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Bahkan apa? Rizki
dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi syaratnya apa, Bu? Bertakwa. Betul tadi kalau dibilang istri solihah. Istri solihah bukan hanya istri, karena rizki yang datang ke suami selain juga ada magnet istri, rizki yang datang dari suami itu selain ada magnet rizki juga magnet dari istri, juga ada usaha suami. Maka kalau memang ingin rizki itu betul-betul datang dan kita lah jadi magnetnya, syaratnya harus sama-sama bertakwa. Istri yang bertakwa, suami yang bertakwa. Dalam hal ini kita nggak usah bahas suaminya, kewajibannya apa saja. Kita tahu kewajiban suami adalah yang satu hal itu ya, yaitu mencari nafkah. Itu kewajiban dia. Nafkahnya yang diusahakan juga harus adalah nafkah yang halal. Dan di sini yang harus kita perhatikan adalah kewajiban kita sebagai seorang istri. Kewajiban seorang istri yang khusus bagi istri saja, tidak sama antara suami dengan istri. Kewajiban seorang istri adalah satu, dia menjadi ummun. Jadi apa, Bu? Ummun. Ummun itu apa? Ibu. Kewajiban ibu atau kewajiban istri menjadi ummun itu dimulai dari mana? Dari pertama dia hamil atau mengandung. Setelah mengandung apa, Bu? Melahirkan. Setelah melahirkan apa lagi? Menyusui. Setelah menyusui apa lagi? Mengasuh, mendidik, memenuhi segala hal yang dibutuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua sebagai apa? Rabbatul bait. Sebagai apa? Rabb, sebagai pengatur, sebagai pengurus bait. Pengurus apa? Pengurus rumah. Mengurus rumah tangga. Itu yang kewajiban. Ketika istri menjalankan dua hal ini, ummun dan juga rabbatul bait, mengatur rumah tangga di sini bukan hanya nyapu, bersih-bersih gitu, menyiapkan makanan, bukan, tapi juga termasuk menciptakan suasana harmonis dan damai di dalam rumah. Itu adalah kewajiban istri. Bagaimana suami pulang dalam kondisi lelah letih, berkecamuk benaknya, itu tugas istri adalah apa? Mendamaikan. Maka ketika istri menjalankan fungsinya ini, insya Allah betul-betul istri itu akan menjadi magnet, walaupun tidak bekerja. Tapi bukan berarti juga suami istri juga dilarang untuk bekerja. Istri bekerja juga dipersilahkan. Enggak sampai haram istri bekerja. Enggak sampai haram kalau istri itu misalnya harus menghasilkan ya bekerja sama seperti suami gitu ya. Enggak sampai haram. Tetapi tetap harus diprioritaskan. Kita di sini harus paham fikih aulawiyah. Fikih prioritas. Yang prioritas itu yang pertama adalah apa, Bu? Kalau dalam fikih ahkamul khamsah, hukum yang 5, ada 5. Yang pertama apa yang tertinggi? Wajib. Wajib itu berarti apa? Pemahaman kita terhadap wajib. Sesuatu yang harus kita kerjakan karena di sana ada pahala, dan kalau ditinggalkan ada dosa. Itu yang harus kita posisikan teratas. Yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu apa? Pengertian sunnah. Sesuatu yang dikerjakan akan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan apa, Bu? Ya itu kan sering salah kita ya. Kalau ditinggalkan rugi. Memang nggak dosa, tapi rugi. Ibu kalau digambarin ya, ini sekarang di City Mall atau kemarin ada jalan santai, Bu. Tahu jalan santai kemarin ya? Hadiahnya apa kemarin hari Minggu? Kulkas itu kan? Ada mesin cuci, ada sepeda gitu ya. Ikut jalan santai itu mungkin nggak apa-apa. Ya mau ikut silahkan, ya ikut nggak apa-apa kan. Tapi kalau misalnya ada dan setiap orang ikut jalan santai, misal Bu ya, setiap orang yang ikut jalan santai pasti dapat hadiah, minimal dapat ya, sembako gitu ya. Terus ibu nggak ngambil, itu rugi apa enggak ya? Rugi. Harusnya ketika kita melihat sesuatu yang sunnah itu begitu. Sesuatu yang sunnah itu adalah kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan kita tuh rugi, sayang gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga apa? Mubah. Mubah itu apa?
Sesuatu yang dikerjakan atau ditinggalkan sama-sama tidak ada konsekuensi dosa maupun pahala. Lalu kita mengerjakan pertimbangannya apa? Mengerjakan itu pertimbangannya adalah manfaat atau tidak menurut saya. Menurut kita. Ya misalnya punya handphone, punya paket data. Terus Bu, kalau datanya udah dibeli, kalau cuma untuk Facebookan aja kan kayaknya selesai juga ya. Walaupun kita mau baik-baik juga untuk nge-share yang baik-baik. Terus kita mengambil manfaat yang lain dari situ. Untuk apa Bu? Jualan online. Boleh nggak? Boleh, mubah. Menurut pandangan kita akan mengerjakannya apa yang menurut kita itu manfaat. Nah itu ya. Baru yang keempat apa? Makruh. Makruh itu apa? Perbuatan yang kalau ditinggalkan justru berpahala, kalau dikerjakan tidak menuai dosa tapi rugi. Kenapa? Ditinggalkan justru berpahala. Ini kebalikan dari yang sunnah. Nah itu ya. Yang keempat apa? Yang kelima terakhir ya, itu adalah haram. Maka haram di sini apa? Sesuatu yang dikerjakan itu justru berdosa, ditinggalkan akan berpahala. Maka kembali ke poin yang tadi, syarat kita akan dikasih rezeki, akan mendapatkan magnet, kita menjadi magnet bagi rezeki suami adalah syaratnya adalah takwa. Takwa itu dimaknai dua hal. Yang pertama, fi'lul wajibat, mengerjakan yang wajib, semua yang wajib. Yang kedua apa? Bukan hanya yang wajib dikerjakan, tapi juga konsekuensi yang kedua adalah apa? Wa tarkul muharramat, dan meninggalkan yang haram. Yang wajib dikerjakan, yang haram dikerjakan, itu insya Allah tidak jadi magnet. Atau dibalik, yang haram memang ditinggalkan, yang wajib juga ditinggalkan, sama juga. Nah, maka nanti kita akan dudukkan bahwa istri akan menjadi magnet rezeki itu bukan dengan cara apa? Istri di rumah saja, dirumahkan istrinya, dilarang suaminya untuk kerja. Terus nanti istri pun akhirnya apa? Tidak bekerja, tapi menggerutu di belakang, nggak ikhlas gitu. Maka nanti akan menjadi standar dia di rumah tidak bekerja juga harus semata-mata karena takwa. Kalaupun dia bekerja juga harus semata-mata karena takwa. Di rumah istri pun kalau dia tidak ikhlas menggerutu di rumah, apalagi Bu, maaf ya, kita yang udah mungkin sekolah tinggi, biaya mahal ya, tiba-tiba nggak kerja. Terus apa-apa itu kan kita kan harus ngempet gitu loh. Ngempet itu nggak tahan selera gitu ya. Karena nanti takut nggak cukup penghasilannya. Terus kita itu ketemu sama teman-teman. Tanyakan, teman kita kayaknya udah menjulang nih, udah kerja kantoran, banyak penghasilannya gitu ya. Terus ditanya ketika ketemu pas mungkin sekali ketemu di mana gitu ya. Apa sekarang aktivitas? Nggak ada, di rumah tangga. Iya, aku itulah suami aku dimanapun. Dikeluhkannya kenapa suami dia tuh di rumah dan tidak bekerja. Enak kamu suaminya baik, nggak dilarang kerja gitu ya. Bahkan dikasih kesempatan untuk bekerja. Kalau istri di rumah saja tidak bekerja, tapi karena alasan tidak ikhlas karena Allah tadi, insya Allah juga itu rumah tangga juga akan jadi neraka. Gimana enggak? Nanti kalau pulang suaminya itu akan digas sama istrinya kan? Iya, enak kali lah bang. Udah, tengok tuh siapa tuh udah punya ini Kalau dulu aku kerja mungkin sekarang aku udah punya ini itu di dia. Nah, jadi seolah-olah Pak, berarti Pak istri tidak bekerja pun kalau tidak ikhlas memenuhi perintah suami juga tidak jadi magnet. Padahal waktu dia di rumah itu kesempatan dia banyak untuk bisa melakukan banyak ketaatan, banyak ketakwaan yang bisa dia lakukan. Atau tadi yang istrinya di rumah, sekarang istrinya bekerja. Istrinya bekerja juga bisa jadi tidak jadi magnet ketika apa? Landasan dia bekerja juga bukan karena ittaqullah, bukan karena takwa, bukan karena bertakwa kepada Allah. Misalnya apa? Sebenarnya aku sih mah enaknya di rumah aja. Gitu ya kalau ketemu kan.
enakan di rumah aja. Ini kalau suami aku ngasih penghasilan tak cukup-cukup, makanya aku kerja. Ini tidak dibayar, itu tidak dibeli, ini tidak dibayar, selesailah. Semua tidak dikeluhkan. Bekerjanya istri, insya Allah juga tidak akan menjadi pahala. Capek bu, perempuan bekerja itu capek. Apalagi kalau nggak ikhlas lebih capek. Sebenarnya perempuan itu kan nggak tabiat ya bekerja di luar rumah sebenarnya. Pasti akan ada hal yang tidak bisa dia lakukan secara prima. Misal suami bekerja ini kalau kita mau hitung-hitungan ya, karena rezeki tadi kan bukan hanya soal uang. Misal bu, kalau kita mau hitung-hitungan, kok tadi dibilangnya kan dasarnya adalah takwa. Sekarang berumah tangga sama-sama bekerja, dasarnya harusnya takwa, misalnya gitu ya. Maka akan kita lihat bekerja atau tidak bekerjanya istri itu akan sama-sama akan jadi magnet. Secara hitung-hitungan insya Allah akan ketemu magnetnya, apalagi secara keimanan akan ketemu juga. Misal suami bekerja penghasilannya 5 juta. Suami bekerja penghasilannya 5 juta, pengeluarannya 3 juta sebulan. Bisa nabung 2 juta karena belum punya anak misalnya. Atau punya anak cuma 1, masih kecil-kecil lah, belum ada kebutuhan sekolah. Tiba-tiba terus apa? Mikir kan, sikit tabungan kita ya, kita belum sekolahkan anak, belum bangun rumah, belum ini, belum itu. Akhirnya apa? Istri juga terlibat kerja. Tadi motivasinya apa? Ingin menambah penghasilan. Tapi lupa satu hal, yaitu takwa. Akhirnya istrinya bekerja juga. Setelah istrinya bekerja, penghasilannya berapa? 5 juta. Suami bekerja 5 juta, istri bekerja 5 juta, kalau digabungkan berapa? 10 juta. Setelah berpenghasilan 10 juta, harusnya kan banyak nih ya yang ditabung, jadinya lebih bertambah kan? 7 juta harusnya kan, karena istri juga udah ikut berkontribusi. Tapi ternyata setelah istrinya bekerja, kerjanya di kantor, penghasilan 5 juta. Tapi ada anak yang masih dalam proses pengasuhan. Akhirnya anak dititipkan. Anak dititipkan biayanya berapa? 1,5 juta. Karena bekerja di kantor, di front office, kantor bagian depan, di lobi mungkin begitu ya, atau di kantor yang manapun lah. Yang diutamakan bekerja di kantor apa? Penampilan menarik. Ketika berpenampilan menarik harus pakai bedak yang bagus, harus pakai baju yang bagus, tambah lagi biaya ini dan itu, akhirnya lesap juga lah duit 5 juta itu untuk kerjanya istri tadi. Uangnya habis 5 juta, padahal tadi kalau dia di rumah juga gak dapat 5 juta. Dapat pun 5 juta setelah dia bekerja, habis juga untuk kebutuhan. Itu baru satu hitungan materinya. Hitungan keduanya bu, kalau pagi, karena sama-sama kerja kantornya pagi, balapan kan bu, suami sibuk ngurusin keperluan dia, istri juga sibuk ngurusin keperluan dia. Sama-sama jam 7 harus keluar dari rumah, anak diantar ke penitipan. Sampai jam berapa bu? Sampai jam 4. Suami bekerja, sama-sama perginya dari rumah, pulang nanti jam 4. Istri juga pulangnya jam 4, nanti mau pulang juga jemput anak dulu di penitipan. Sampai rumah sudah jam 5. Sampai rumah ternyata istri tidak bisa langsung duduk diam. Kenapa? Harus ada ini itu yang harus dikerjakan. Kira-kira kalau sudah kayak gitu nanti malam suami minta dilayani, sanggup kita melayani? Bisa jadi tidak prima. Suami minta dilayani, istri malas melayani. Kenapa? Sama-sama capek. Begitulah berlangsung sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, bertahun-tahun. Itu insya Allah rumah tangga jadi neraka. Coba bayangkan kalau tadi seandainya istri tidak bekerja, tapi harus ikhlas ya, harus takwah tadi ya, harus bertakwa kepada Allah. Istri tetap di rumah, tidak keluar, tidak bekerja. Anak siapa yang ngasuh bu? Istri. Kebutuhan suami masaknya siapa yang ngatur? Istri. Mungkin bahkan suaminya pergi kerja itu suami pergi kerja, kita tuh bisa nyiapin semuanya, ya kan? Bajunya, mungkin masih sempat juga nyisirin rambutnya,
diantar sarapannya, ditemani, mau pergi kita baik gitu. Lambaian tangan istri, doanya istri ketika suami keluar dari rumahnya itu dengan semangat yang memuncak. Bekerja dia dengan penuh semangat. Kenapa? Dihantar dengan senyuman dan segala kebaikan doa dari istri di rumah. Istri yang solihah. Begitu sore suami pulang, anak sudah ready, sudah mandi, sudah tidur, istri juga sudah bersih. Begitu suami pulang, suaminya disalam, dicium, dipeluk sampai di rumah. Kira-kira Bu, suami yang tadinya penat di luar itu sampai rumah penat lagi nggak? Tidak, itu akan melepas semua keletihan dia di luar. Kenapa? Karena ketika dia pulang rumah ada istri yang menyambut dengan senyuman. Duduk disambut dengan wajah sumringah, dikasih minum, dilepaskan sepatunya kalau suaminya kerja kantor ya. Saya pernah melihat teman tuh yang waktu itu saya juga baru awal nikah, ketemu sama temennya begitu suaminya pulang tuh memang betul-betul dilayan seperti bak raja betul, dilayan sepenuh hati. Kenapa? Dia di rumah masih punya tenaga kan, waktu suaminya siang dia bekerja, dia juga bisa istirahat. Setelah selesai mengerjakan seluruh keperluan di rumah, dia bisa istirahat. Jadi begitu suaminya pulang dia masih ada tenaga. Dan akhirnya apa? Kalau suaminya begitu disambut, itu letihnya hilang. Insya Allah nanti malam dia tuh masih punya tenaga untuk mengerjakan hal-hal yang lain yang mungkin tidak bisa dikerjakan di siang hari. Pikirannya jadi terbuka, lebih fresh. Itu kalau suami, kalau pikirannya tenang, rumahnya damai, itu inovasinya akan muncul. Mungkin kalau selama ini dia kerja cuma Senin sampai Jumat 8 jam, mungkin dia terpikir nanti hari Minggu apa? Mungkin apa Bu? Maxim gitu ya. Atau hal-hal lain dikerjakan gitu kan. Oh udah sekarang apalagi jualan online gitu ya. Nah istri pun juga ternyata bisa kerja di rumah dengan apa Bu? Jualan online. Saya punya teman di rumah ini yang ternyata apa? Dia tidak ngapa-ngapain, kerjanya dengan handphone. Megangin handphone aja, pikirnya orang kan mungkin nge-gaming gitu ya. Enggak, ternyata dia cuma posting, barangnya enggak ada, dia cuma jadi makelar. Baju apa yang lagi dijual dan dia jual, hanya jualin, pokoknya hanya postingin foto sama harga. Nanti kalau ada orang kepo di inbox gitu ya. Begitu terus, apa yang bisa dia jual secara online dia jual. Dan Masya Allah itu ternyata apa? Lebih barokah, rezekinya banyak. Itulah benar-benar istri menjadi magnet. Syaratnya apa tadi? Bertakwa. Kalaupun sekarang ibu-ibu atau kita di sini yang sudah bekerja, niatkan semata-mata lillahi ta'ala. Jangan sekali-kali karena kita punya penghasilan, apalagi penghasilannya pula lebih tinggi daripada suami, mengucapkan kalimat-kalimat yang akhirnya apa? Menunjukkan kita tuh hebat, menyombongkan di depan suami. Sampai akhirnya apa? Mengatakan, aku bisa kok, nggak ada. Bukan sekarang ada kok yang berpikir apa? Ada nih remaja, bukan remaja, tapi yang masih belum nikah gitu ya. Aku harus kerja, nanti aku juga nikah tetap harus kerja. Kenapa aku tetap kerja? Ya suatu saat kalau suami aku bertingkah, aku bisa tetap bertahan. Masya Allah, ya astagfirullah. Bekerjanya itu motivasinya itu. Nanti kalau suami aku bertingkah, aku tetap bisa bertahan. Nah itu. Jadi seolah-olah apa? Dia bukan bekerja itu bukan ikhlas lillahi ta'ala, bukan, tapi mikirkan apa? Kayak pasang kuda-kuda gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba begini, aku udah siap dengan rencana B. Nah begitu harapannya. Atau bahkan sekarang banyak juga perempuan-perempuan yang begitu. Tapi lebih daripada itu, karena sistem sekarang ada Bu, banyak juga akhirnya laki-laki itu bekerja juga susah. Akhirnya banyak siapa yang bekerja sekarang? Perempuan. Mungkin satu-satu kita ya yang betul-betul jadi ibu rumah tangga yang di rumah aja. Kebanyakan ternyata rata-rata perempuan-perempuan itu bekerja. Ya terserahlah pekerjaannya apa, apakah bekerja di luar rumah atau bekerja di dalam rumah. Tapi begitulah banyak. Akhirnya apa? Karena ini kadang-kadang ada juga yang tidak baik. Istrinya bekerja, punya penghasilan, suami pula malas. Ada yang begitu. Sehingga apa? Dia merasa pede dan bangga. Hebat istri aku. Dia nggak pernah minta uang belanja sama aku.
itu pula jadi kebanggaan. Padahal itu justru apa? Itu menunjukkan betapa suami sudah lemah qawamnya, sudah lemah kepemimpinannya. Suami yang hebat itu bukan berarti bisa memandirikan istri terus tidak minta-minta. Justru suami yang hebat itu adalah suami yang mencukupi kebutuhan istri gitu kan, dan juga keluarganya. Bukan dengan cara enak ya, hebat lah istri aku ya, dibangga-banggakan kalau pulang kampung ya kan. Ini istri aku hebat nih, penghasilannya banyak, dia di sumber cuan gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah hati-hati juga. Nah kalau misalnya kejadiannya seperti itu gimana? Bu, saya ini bekerja Bu bukan karena saya ini mau cari prestis ya, bukan mau cari penilaian, bukan mau cari anggapan hebat di mata orang, tapi saya bekerja karena misalnya gitu ya, saya ini bekerja ini karena suami saya itu nggak mencukupi. Maksudnya bukan menjelekkan suaminya, saya bekerja ini karena untuk membantu kebutuhan keluarga. Kalau memang kita di posisi seperti itu, tetap kita sebagai istri, tugas kita adalah tetap memberi nasihat kepada suami. Lebih-lebih ketika suaminya masih mampu, masih perkasa, tapi kurang usaha. Ya bisa jadi sebenarnya rezeki yang datang lewat tangan kita itu juga adalah rezekinya suami. Tapi dari sisi usaha mungkin suami nilainya tidak besar. Kenapa? Usahanya kurang. Keyakinan rezeki kepada Allah iya, memang harus maksimal 100%, tidak boleh ada keraguan. Tetapi usaha itu juga akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi keyakinan rezeki itu kepada yakin rezeki itu hanya semata-mata dari Allah itu akan menjadi tonggak. Sekaligus usaha kita meyakini usaha itu tidak ada kaitannya dengan rezeki, itu juga akan menjadi penyangga. Sehingga apa? Kita tetap bekerja, hasilnya berapapun kita tetap akan menjadi orang yang optimis. Nggak perlu sedih, nggak perlu susah hati ketika hasilnya tidak seberapa. Kenapa? Karena berapapun rezeki yang datang kepada kita itu semata-mata hanya berasal dari Allah, ketentuan Allah saja, bukan karena semata-mata besarnya usaha kita. Nah ini Bu ya, jadi resepnya istri akan menjadi magnet rezeki bagi suami, saya simpulkan adalah istri yang bertakwa, suami juga harus bertakwa. Maka ketika istri bertakwa, meyakini rezeki semata-mata dari Allah, begitu pun juga dengan suami, dan tidak ada korelasi antara bekerja dengan rezeki, maka yang ketiga, yang terakhir menjadi penutupnya adalah tetap waspada dalam hal apa? Mencari rezeki, menjemput rezeki tadi itu juga caranya harus diperhatikan. Jangan tergiur dengan hal-hal yang haram. Apalagi zaman sekarang adalah zaman yang serba materialistis. Mengukur sukses dan tidak bahagia, mengukur sukses tidak suksesnya orang, bahagia tidak bahagianya orang itu dari materi. Bajunya branded tidak, tasnya bermerek tidak, tunggangannya apa, rumahnya masih ngontrak tidak. Kadang-kadang yang menjadi standar suksesnya itu kadang-kadang itu tadi dari sisi-sisi materi. Ketika masyarakat atau orang-orang di sekitar masih memandang itu, kadang-kadang kita ini suka terpengaruh. Udahlah, biar cepat punya rumah, ayolah kita tempuh cara ini, minjam ini, leasing ini, biar punya. Padahal itu semua adalah jalan-jalan yang haram. Ibu, mending mana? Kelihatannya susah atau kelihatannya senang? Kelihatannya senang tapi susah, atau kelihatannya susah tapi senang? Ya pengennya kan Bu kelihatannya senang dan memang senang kan? Sebenarnya senang atau bahagianya kita tuh siapa yang menciptakan? Kita sendiri. Susah-susahnya kita ya kalau kita mau menempuh cara itu, kayaknya kelihatannya biar senang gitu ya. Kita harus punya ini, harus beli itu, beli ini kan biar kita nampak punya semua. Jadi itu kalau kita orang bertamu ke rumah kita nggak malu. Kalau nanti orang tua datang ke sini kita tuh bisa bagak lah sedikit gitu kan. Nah kalau itu semuanya ternyata bermodal dengan cara yang haram, apalagi kalau sumbernya adalah ribawi, insya Allah akan musnah itu semua. Akan Allah musnahkan. Dan yang lebih besar daripada itu, Allah akan cabut keberkahan rumah tangga kita karena kita sudah berani menempuh cara-cara yang haram.
Nauzubillah min dzalik ya Bu ya. Demikian saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi pengajaran kepada kita semua, terutama juga kepada saya. Karena ini semua masalah rumah tangga, masalah rezeki ini kan juga terkait dengan masih ibadah kita ya. Yang paling panjang itu masalah ini dalam rumah tangga. Mudah-mudahan kita semua tetap dipelihara oleh Allah dan diistiqomahkan oleh Allah dalam ketaatan dan juga menjauhi segala yang maksiat. Tetaplah bertakwa kepada Allah. Insya Allah segala kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Baik, demikian saja Ibu, saya cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis, istighfar 3 kali dan hamdalah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.